بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم له بحرف كتب ويكتب أبد الآبدين والرسول رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين ورضي الله عنهم. فصل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. Pasal pada menyatakan tentang fardunya mandi. Wajib itu salah satu asya, ada 3 perkara. Ahaduha, yang pertama, an-niyyatu. Fayanwil junubu raf'al janabati awil hadasil akbari wa nahwa dzalika. Rukun atau fardu yang pertama dalam rukun mandi wajib itu adalah baniyah. Niatnya itu bisa untuk mengangkatkan akan janabah, menghilangkan janabah, awil hadasil akbari, atau mengangkatkan daripada hadas besar, wa nahwa dzalika, atau selain atau seumpama yang demikian itu niat, baik itu mengangkatkan janabah atau menghilangkan hadas besar. Jadi utamanya nawaitunya itu nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari, bisa, atau liraf'il janabati fardhan lillahi ta'ala. Wa tanwil haidu awin nufasahu raf'a hadasil haidi awin nifasi. Dan berniat bagi bebinian yang sudah tuntung haid atau sudah tuntung nifas, sudah minggu semalam penjelasannya ya, itu raf'a hadasil haidi awin nifasi, sahaja mandi menghilangkan daripada hadas nifas atau hadas haid. Karena Allah Ta'ala seandainya memakai raf' al-janabah atau raf' al-hadasil akbari tadi, ya kan, sah aja dua. Nah ini sifatnya yang raf' al-janabah atau raf' al-hadasil akbari ini umum, siapa aja boleh memakai. Wa takunun niyatu maqrunatan bi awwalil fardhi wa huwa awwalu ma yughsalu min a'lal badani aw asfalihi. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Jadi bilah andaknya niat tadi bilah makrunatan, berimbai. Makrunah itu berimbai, bergiring. Di awalil fardhi, dengan awal permulaan yang wajib dibasuh. Apa itu awalil fardhi? Wahwa, yaitu awalu mayubsalu, anggota yang dibasuh, min a'lal badani au asfalihi, baik itu dari bagian atas awak atau bagian bawah. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu.
amunnya pangnya itu berniat mandi setelah membasuh sebagian awaknya, maka wajib baginya itu mengulangi bagian awak nang mendahului membasuhnya dari niat. Ini penjelasannya. Pertama, orang nang janabat baik karena 3 perkara, karena lakian binian tadi, baik itu hubungan suami istri, jima, atau itu inzal keluar sperma, baik itu jima atau kada, atau orang yang meninggal, ini orang itu mematiin ya kan, mematiin ya. Nah, kemudian 3 yang berkenaan dengan bebinian aja, haid atau nifas atau wiladah, tuntung beranak. Maka inya mandi tadi, rukun mandi, nah di kitab ini 3, ya kan, di kitab lain 2, sama aja kan ada penjelasannya di sana. Tidak usah bahu badan ya kan. Nah, yang penting bujur mandinya dulu. Ada mendahkan 2, ada mendahkan 3. Cuman yang kebanyakan atau yang wantar di masyarakat 2 itu rukunnya. 3 ini ada tujuannya. Ulama yang memandang ini kitab ini, Fathul Qarun yang kitab ya. Jadi berniat tadi biar pengarang kitab ya, ketika banyu apa namanya sampai di awak kita, bagian atas atau bagian bawah kah? Nah itu satu pembahasan loh. Jadi misalnya kita ambil bagian atas, ketika membasuh kepala, banyu sampai ke kepala. Di situ memasang niat itu di hati, nang nawaitul ghusla lidafil hadasil akbar itu tuh lafaz sebenarnya kada wajib tapi sunnah menolongi nang di hati. Jadi di hati sahaja aku mandi wajib menghilangkan hadas besar fardu Allah Ta'ala, banyu sampai niat saja aku mandinya nang basuh tadi basuh. Nah atau dari bawah misalnya dari batis ya, dari batis. Nah, kalau dari bawah ini, apa law nawa ba'da ghusli juz'in wajib i'adatuhu, paksa ya, Nabi pengen bagian atas pulang wajib dibasuhnya. Ya. Wajib dibasuhnya. Ini kan membawa kayak ini kan mungkin naik atas, kecualinya berkunjung betajun dari batang dari batis, nah tuh tinggal lepas saja tuh. Kan kita baca poin dari atas kan, dari bawah naik dulu kan. Nah kalau dari atas, makanya disunahkan kenapa jadi dari atas sampai ini selama tidak terpisah banyu dari anggota kita itu mengalir aja terus satu basuhan aja. Nah makanya sunahnya dari atas, dari kepala sunahnya. Nah ya. Wa izalatun najasah. Nah ini yang memasukkan atau mendefinisikan menjadi rukun mandi 3 tadi. Izalatun najasah ini di luar daripada karena rukun kedua menyampaikan banyu, artinya dipisah saja menghilangkan najis di badan. Nah lawan meratakan banyu dibedakan. Nah, ada yang 2 rukun dikait niat dan menyampaikan banyu masuk hajat menghilangkan najis. Kenapa? Amun kada hilang najis, karena mungkin hilang karena sampai banyu tadi. Nah itu loh. Jadi pas saja ada yang 2 dan 3, tapi penjelasannya yang kayak ini. Nah, bujur aja. Amun 3 apa aja buruk. Niat menyampaikan banyu lawan sabun purwai. Nah inilah jauh nih. Kita boleh bertanggung jawabkan. Jadi 3-nya kenapa? Nampak kedua tadi izalatun najasah ya. Itu imkanat ala badani, amun ada di awak kita. Yang bahasanya itu diperinci. Ada nang di kitab-kitab biasa nang 2 rukunnya. Dan apa? Ini masuk aja tuh di kainan nang isalul ma'i menyampaikan banyu. Sebab banyu tidak akan sampai kalau ada najis nang ada di badan kita. Wa izalatun najasati in kanat ala badani, amun ada bang di atasnya tuh ya misalnya najis al-mubtah sini orang yang mati wajib ya kan,
Wa hadza ma rajjahahu ar-Rafi'i. Nah, ini pendapat yang merajihkan Imam Rafi'i, ya. Wa alaihi, dan atas pendapat ini fala takfi ghuslatun wahidatun min al-hadasi wa najasa. Menurut pendapat ini kada cukup satu basuhan, ya kah, ketika menghilangkan ada hadas, ada najasa. Ya, kada cukup satu, harus dua basuhan. Ya. Ini beda ulama aja kuduran. Keduanya warajahal Nawawi al-iktifa'a bi ghuslatin wahidatin anhuma. Jadi Nawawi asah aja sudah biasa kali basuhan gitu. Menghilangkan najasa lawan hadas tadi jadi aja sudah di sini. Mengambil pendapat yang dua hukum dari itu. Mahalluhu ma idza kanat najasatu hukmiyatan. Ini tempat pendapat tadi apabila najisnya dari hukmiyah. Artinya menhukmiyah itu hukumnya aja, bendanya ada. Jadi menawi Bapak, tapi bila amma idza kanat najasatu ainiyatan wajib al-ghuslatani indahuma. Apabila nampak najisnya terlihat di awak di tangan misalnya ada najis, nah hilang, akan basuh najis ini tadi dulu, hanya basuhan yang mandi wajib tadi. Jadi menghilangkan najis bila ada di awak kita, atau apa juga pun yang menegah banyu sampai ke awak kita, apa aja bentuknya, ya kan? Beginian misalnya, baiklah, anak-anak sekolah, nah ya kan, berdua aja lagi di rumahnya namanya, nah, waktu menyiang-nyiang iwak baik, nah, biar nggak tahu misalnya lalu terjadilah apa yang terjadi. Nah ya, mandi, nah sekalinya di batis bini piang ada sisik papuyuk, sisik iwak, ya kan? Nah sisik iwak itu menegah banyu sampai ke kulit tertutup. Nah makanya harus dihilangkan. Jadi apa juga pun sesuatu yang menegah sampainya banyu ke kulit kita yang mandi wajibnya, maka dihilangkan dulu, ya kan? Yang menegah tadi supaya banyu tadi sampai. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, dan menyampaikan banyu rukun yang ketiga yang kita memakai daripada mengambil pendapat yang menghilangkan najasah tadi dulu masuk rukun. Bilanya dijadikan satu aja, di rukun yang kedua. Kenapa? Pertama niat ketika banyu sampai ke anggota awak. Yang kedua isalul ma'i, menyampaikan banyu ila jami'i sya'ri wal basyarati, kepada seluruh sya'rina, sebenarnya rambut, ya kan, bulu-buluan, sya'run, ya kan, wal basyarah, dan kulit. Apa aja yang bulu di awak kita ini baik wajib banyu sampai, dan kulit pun dua wajib sampai banyu. Amun Habib misalnya beisian utas, ya kan, akik misalnya, ya, merah kelima, jamrut 10 buting kecebra dipakai sidin. Nah waktu mandi wajib kan dipacul sidin, ya anak lapahkan saja di sidin. Ini cincin bekas mandi wajib Habib, mohon saya. Nah maka, jika banyu itu tidak dikira-kira kada sampai ke ini apa namanya, kelingking atau jari kita karena ada utas tadi, nah maka wajib boleh dia kada memacul, tapi menyampaikan banyu tadi dengan jalan digerak-gerakkan utas tadi, putar-putar supaya banyu masuk. Amun indah memacul nang nyaman tuh dipacul, ya, dipacul, dilepas, karena bebas sudah. Tapi pun kadang boleh juga, cuma wajib menyampaikan banyu di sekitaran kulit yang utas itu beranak tadi, supaya apa? Sampai banyu tadi. Ini perlu diperhatikan pakai utas, ya kan? Utas kada masuk juga, kada masuk, kada masuk. Nah, kayaknya babnya tuh, kayaknya bilanya itu apa namanya nih, ujar dokter kada boleh kena banyu, maka ditinggal bagian situ yang luka tadi. Jadi kayaknya mah tentang mandi, tayamum,
untuk mengganti nih nang luka tadi nyamuknya dibuka. Mudarat misalnya di dokter jangan dibuka dulu. Nah, jangan kada boleh dikenakan banyu. Jadi mentung mati tinggal bagian tadi hanya bertayamu sebagai menapani mengganti nang anggota nang luka nang kada boleh kena banyu tadi tuh. Ya kan? Amun di kepala itu kan buru jalan sama ini juga. Ini seluruh anggota awak kita. Karena ada pembahasannya pun di bawahnya ya kan. Nah jadi jelas niat menghilangkan yang najis bila ada atau apa juga nang menegak banyu, hanya menyampaikan banyu dari ke seluruh awak kita. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi. Tidak ada perbedaan antara sya'ri ra'si, bulu kepala ya rambut nih, wa ghairihi dan bulu yang lain. Bulu mana aja kepala atas, kepala bawah juga sama tuh ya kan. Sama ya bulu juga nih. Wa ghairihi dan lainnya. Wala bainal khafifi minhu wal khasifi. Tidak ada perbedaan antara bulu nang apa namanya tipis atau bulunya tadi nang tabel kah. Ya, misalnya orang bisa sengot, ada yang tipis, yang orang nang tabel berjanggut gitu juga ada yang tipis, sedangkan tabel sama rata, artinya wajib sampai banyu ke anggota tadi, bulunya lawan kulitnya. Jadi dia kayak di selat-selat ya kayak itu nah, banyu sampak nih. Wasya'rul madfuru illam yasilil ma'u ila batinihi illa binaqdi wajaban naqduhu. Seandainya alhamdulillah ada rambut itu al-madfuru di apa bahasa kita di ayam maksudnya di kepang di ayam ya ayam lebih yang bisa bilang mungkin kita datang kalau kepang rambutnya jadi galung. Nah, kayak itu illam yasilil ma'u ila batinihi ila binaqdi wajib naqbuhu. Amunnya banyu kada sampai ya ke bagian rambut tadi karena dikepang, sampainya kawa sampai dengan apa namanya naqdi ini dilepas kepangan tadi dipacul. Nah, maka apa? Wajib naqduhu, wajib melepas kepang tadi. Nah, wajib melepas itu. Jar umatnya sayang aku ya, lapah-lapah mah. Uyuh-uyuh kepang ya kan? Hanya tuntung berdandan ini dihantuk pulang ya. Nah, itu kan sudah berpupur nih kayak ini, sudah peginjok misalnya. Nah, tuh sebelum masuk niat mandi wajib bersiapkan dulu pupur tadi. Pupur kan menegah banyu, pupur menegah banyu. Kalau sampai ke kulit, nah sebelum masuk niat mandi wajib bersiapkan dulu hilangin. Hilangin, ya kan? Jadi katakan bulu-buluan rambut atau bulu-bulu yang ada di awak kita, sampaikan banyu ke situ tuh. Ya. Wal muradu bil basyarati bang zahirul jildi. Nah, yang dimaksud dengan kulit tadi, apa maksud saya kulit? Zahirul jildi, bagian luar kulit kita nang kelihatan mata. Bagian luar nang kelihatan kita lihat nih, jildi ya kan. Wa yajibu ghuslu ma zahara min samakhai udhunaihi wa min anfi majdu'in wa min syuquqi badanin. Dan wajib juga membasuh ma zahara, sesuatu yang nampak, min samakhai udhunaihi, dari dua daun telinganya. Jadi kan wajibnya kan kita melihat telinga kawan tuh nah mana yang nampak itu jangan wajib, kada perlu banyu karena masuk angka ini. Nah ini luput ya kan karena sebenarnya masuk angka ini mandi wajib pun jangan ada. Jadi kan kira-kira zahir kelihatan mata nih, jadi sini jangan wajib. Nah wajib
di dalam bagian dalamnya, memang kelihatan aja karena buang ke dalam. Hidung itu juga mana bagian hidung kelihatan dari luar kayak itu dohir ya. Min ahli majdu'in, sekalipun dari hidung yang terputus, min syukuni badanin, atau bagian tubuh yang terbelah, misalnya selama kita mubarak karena banyu tadi. Wa yajibu isalul ma'i ila mahtahtal kulfati minnal aqlafi. Nah ini, dan wajib juga menyampaikan lebih baik ke matu sesuatu tahtal kulfah, nang di bawah bagian kulub. Nah ini minal aklafi, dari orang yang belum bersunat sudah tunai 30 tahun sudah umur belum bersunat, kawin kawin wani bersunat ke wani misalnya lucu itu saya boleh lucu. Nah wajib di bagian bawah dibilang bahasanya. Nah supaya benar sampai ke situ loh, sampai wajib isarul ma'i. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati 'inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Bebinian Pak kayak Pak. Binian nih. Nah, maka wa ila wa yajibu tu isarul ma'i itu ya kan atopnya nih. Ma yabdu min farjil mar'ati, daripada kemaluan kebinian wajib juga. Tapi bagian apa? Ma yabdu nang nampak, ya kah? Nah ini bebinian orang tahu nih, atau bini kita seorang, ya kah? Misalnya nih, indah dia ketika inya bedungkung li qadha'i hajatiha, ketikanya qadha hajat. Jadi bagian yang nampak, yang terlihat mata, itu wajib dibasuh. Kada harus ke dalamnya, bebinian. Nah, ini bebinian seorang nih, mana nih? Kada perlu dijelaskan. Kita pengen gambar kita, bisa. Kamu nah, jadi bagian bebinian itu pula duduk pian ketika hajat. Nah, lihatin, nah bagian yang kelihatan mata itu dia wajib untuk basuhnya, mandi wajib dari kada pernah sampai ke dalam benar. Kadang yang terlihat sampai ke dalamnya, kalau kada terlihat toh. Di bagian yang dilihat oleh mata ketika berdungkung kalau hajat yang tadi. Enggak. Temboknya pulang, nah pulang. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrabatu li'anna tazharu fi waqti qada'il hajati, ya kan? Nah, dan yang termasuk wajib membasuhnya adalah al-masrubah. Masrubah adalah hati-hati juga. Maksudnya menarani anak ya, anak ngomong bahasa Arab Siti Masrubah, yang kalinya apa? Lubang anus. Ya kan? Nah, maka wajib membasuhnya bibli anna tazharu fi waqti qada'il hajat, ketika kita qada hajat. Bagian-bagian itunya tuh pertemuan antara paha kan di lubang anus, tapi kada wajib sampai ke dalam benar. Mengucik pun ada wajib menyampaikan banyak sekitaran misalnya tadi. Nah bagian G tempat lubang anusnya tadi ketika mandi wajib, ya kan? Minta maaf gosok itu seperti mana kita ketika membasuh untung kalau hadis besar tadi kayak gitu mandi wajib membasuhnya ya sampai ke situ. Amunnya orangnya lapak misalnya bibit mandinya berduduk, nah itu nih dia wajibnya yang kayak lipatan paha, lipatan betis yang berduduk nih wajib basah juga. Nah yang itu mandinya berdiri, lalu banyak itu mudah sampai turunnya gede.
Fatasiru min zahiril badani, karena itu tempat menjadi termasuk bagian luar tubuh kita. Nah, bagian lubangnya tadi, tapi kada sampai ke dalamnya. Pertemuan antara paha itu kan lubang anus tadi, ya kan. Kalau binian tadi bang kayak apa, ketika duduk berdungkung kalau hajat, apa yang terlihat itu yang wajib dibasuh. Ada perlu ke dalamnya juga, sebagaimana lubang hidung, lubang telinga, nanti kita lihat aja tentang sewajarnya. Wasunanuhu ay al-ghusli khamsatu asya'a. Sunatnya mandi ada juga tadi. Parbo, arti parbone ya naik kada boleh tertinggal, kada berniat, kada sah mandinya, kada sah. Jadi bang kayak apa, dia ulangi awal tegawi sudah sembahyang berway, kada sah sembahyangnya. Jadi bang bahasa sembahyang, ya bahasa sembahyang. Nah, makanya juga nih kalau kita perhatikan yang suami istri nih ketika bertuntung jima, jadi bilang misalnya nih, nah sebenarnya sebelum mandi wajib disunahkan untuk qadha hajat dulu. Bahwa kami dulu sebelum mandi wajib. Kenapa? Karena ditakutakan kalau pina kada berasih bujur, habisnya keluar banyak sperma atau banyak mani nanti di dalam beb. Nah jadi penyakit lawan juga kayaknya mau ulangi mandi, ya kada berasih. Jadi disunahkan qadha hajat dulu. Kami kan misalnya bertuntung lawan bini tadi tuh. Jadi sunnah-sunnahnya mandi ada 5 di sini. Di kitab lain banyak juga tak sambungannya ya kan. Atas niyatu berbismillah sebelum mandi wajib, sunnah hukumnya. Nah, tapi lihat ya, pulang dibaik. Ini kamar mandi jadi satu ada lawan kloset tempat betakai. Bila jadi satu, kada boleh mengucapkan dengan suara bismillah tadi. Amun kamar mandi jadi satu lawan WC, amunnya berpisah, bahalat ada apa bismillah di kamar mandi tadi tuh. Walaupun berarti ranjang, ya kan? Nang kada boleh tadi ada klosetnya, tempat betakai itu, ada penghalat. Jangan berbismillah dimuntung, lihat aja baca. Nang kedua apa? Awal wudu, berwudu. Binian berwudu, tuntung haid, belum mandi wajib boleh berwudu lah. Boleh, jangan kada boleh berwudu tuh ketika ini haid masih darah keluar, ada boleh berwudu. Amun sudah tuntung bersih sudah tuh. Nah, berbismillah boleh, ya kan? Dengan niat qasad zikir, jangan baca Quran. Sama wajib tadi. Qasatnya apa bro? Zikir, membaca zikir, bukan baca Quran. Mun niat baca Quran haram, tidak boleh. Kenapa? Orang junub. Jadi saya membacanya ini Bismillah tadi zikir. Nah, ya. Jadi berwudu sebelum mandi wajib wudu. Kamilan wudu yang sempurna, karena kayak anak sembahyang nih. Anak 3 kali, anak per 3 kali, anak sekali kayak penting sempurna. Artinya muha, tangan, sebagian kepala, telinga sunnahnya. Berarti kiri kanan ya kan sempurna. Kalau kita wudu biasa. Qablahu sebelumnya, sebelum masuk niat mandi wajib, sunnah berbismillah dengan niat zikir, kemudian berwudu sempurna. Wudu jul wa yanwi bihil mu'tasiru sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu anil hadasil asghari. Dan orang yang berniat mandi dengan
wudu itu sunnah mandi jika janabahnya kosong daripada hadas kecil. Ada bapak kami misalnya ya kan nyembah hubungan jima suami istri atau inya kebinian tuntung haid tadi nih, ada bapak kami langsung mandi misalnya, nah iya tuh berniat mandinya tadi. Nah tajarodat artinya sunnah, mendapatkan sunnahnya dengan inya walaupun ada hadas kecil nanti angkat wudunya tadi, paham? Cuma tadi bilanya orang menjima disunahkan dulu sebelum masuk mandi wajib kami dulu. Nah, saya bahasa. Nah, seandainya ini ada kami apa, ya kan? Memakai dulu wudu tadi. Wudu tadi sunnah memakai wudu tadi karena mandi wajib, bukan karena pekaminya tadi wudunya tadi, bukan pemahamannya. Kemudian kalau antara sunnah mandi wajib napa wa imradul yadi alal jasadi ma wasalat ilahi minal jasad, melalu lalangkan tangan mawasalat ala atas mawasalat bihilaihi minal jasad, atas anggota yang sampai kepadanya daripada bagian awaknya. Wa yu'abbaru an hadzal imrari bidalki. Artinya dimaksud dengan imrar tadi ad-dalki apa? Menggosok. Nah, ini sunnah menggosok anggota awak kita nih. Menggosok sunnah. Sunnah pokoknya. Menggosok kadang mati kayak itu aja loh. Dia menggosok. Nah, menggosok. Ya kan? Wal muwalatu dan muwalat artinya kada berpisah-pisah. Kalau misalnya imbang basuh kepala, ya kan, kaitna membasuh awaknya boleh nggak? Boleh. Tapi kada dapat ada sunnah. Dingin, jika bisa tengah malam beruntung main mau dingin. Basuh tangan aja, tapi lihat mandi, ya kan boleh kayak kaitna habis. Sebelum sembahyang subuh sambungan wajibnya boleh, tapi kadang mendapat pahala sunnah, dapat pahala sunnah. Ini mualah, apa mualatnya tadi menjadi untung itu. Wa taqdimul yumna min shiqqaihi ala yusra, sunnah lagi dalam mandi wajib itu mendulukan bagian nang kanan. Bagian kanan, apa bagian kanan? Nih, tangan. Ini awak, batis, ada kanannya kalau. Nah, daripada kiri, sunnah mendulukan membasuh bagian kanannya kiri. Wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkuratun fil mabsuqati minha at-tasliyatu wa tahlilu syahri. Dan banyak lagi sunnah-sunnah mandi ini nang tersebut di kitab-kitab ganal-ganal juga. Di sini lima yang musannif menyampaikan banyak lagi sunnah mandi di sini. Nah, tadi lima diantaranya apa? Bismillah, niat zikir, berwudu sempurna, nah, kemudian pulang menggosok awak, ya kan? Kemudian pulang mualat, tuntung bujur nanti, dan yang kelima apa? Menurunkan bagian nang kanan atas nang kiri. Nah, setengahnya nang sunnah apa? Tasliyatu meniga kali. Membasuh kepala 3 kali, bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali. Sunnah umumnya loh. Fatahlilu sya'ri, dan menyela-nyelai bulu-bulu nang ada. Tadi sesengot nang tabal, janggut nang tabal, ya kan? Di sela-sela itu nang sela-sela katanya.
Fasrun wal igtisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Mandi yang disunahkan itu ada 17 macam mandi, ya kan? Tahu masuk mandi tabung ini pernah udah tahu ya, kayak naik soal sambung. Terus kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala. Nah, ini diantara paham-paham yang sesat 67